Nasib tragis para gembong PKI, dieksekusi mati hingga hilang tak berbekas. Mereka dikenal sebagai tokoh atau petinggi Partai Komunis Indonesia. Tak hanya itu, sejarah pun mencatat nama mereka dengan tinta hitam. Sebab perbedaan ideologi yang tidak sesuai dengan pemerintah yang sah. PKI dianggap 2 kali melakukan pemberontakan yang berakhir dengan kegagalan. Pemberontakan komunis langsung dihancurkan pasukan gabungan tentara pada tahun 1948 di Madiun. Kemudian pemberontakan terjadi kembali dan menemui kegagalan di tahun 1965. Kali ini kegagalan mereka lebih tragis. Jutaan anggota dan kader PKI ditumpas habis oleh Jenderal Soeharto. Tak berbeda jauh, para petinggi Partai Merah ini juga hampir selalu bernasib tragis. Bahkan semuanya meregang nyawa oleh timah panas dan beberapa di antaranya tak diketahui kuburnya. Musso, negara Republik Soviet Indonesia yang diproklamirkan tokoh komunis Musso di Madiun tak berumur panjang. Negara yang didirikan pada tanggal 18 September 1948 langsung dihancurkan. Musso, Amir Syarifuddin, dan pimpinan PKI lantas melarikan diri. Tanggal 31 Oktober, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musso di Purworejo. Musso menolak menyerah dan melarikan diri. Dia kemudian bersembunyi di sebuah kamar mandi dan di sanalah dia terlibat baku tembak hingga tewas. Dan akhirnya jenazahnya dibawa ke alun-alun serta dibakar. Amir Syarifuddin pernah menempati sejumlah posisi penting saat Indonesia baru saja merdeka, mulai dari Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, hingga Perdana Menteri Republik Indonesia. Akan tetapi, hasil perjanjian Renville mampu memutar 180 derajat nasib Amir. Hal ini bermula saat Amir menjadi negosiator utama Republik Indonesia dalam perjanjian Renville. Perjanjian Renville tidak menguntungkan Republik Indonesia, di mana Belanda hanya mengakui Jogja, Jawa Tengah, dan Sumatera. Akibatnya, Amir dikecam kiri kanan dan kabinetnya jatuh. Dia kemudian bergabung dengan Musso dalam negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Tanggal 19 September 1948. Saat pemberontakan Madiun dihancurkan TNI, Amir melarikan diri dan ditangkap di hutan kawasan Purwodadi. 19 Desember 1948, bersamaan dengan agresi militer 2, Amir ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Di Nusantara, Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta saat gerakan 30 September 1965 mengalami kegagalan. Aidit lari ke daerah basis PKI di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tanggal 22 November 1965, Aidit ditangkap pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di kampung dekat stasiun Solo Balapan. Kepada Komandan Brigade Infanteri 4, Kolonel Yasir Hadibroto, Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno.
Dia mengaku telah membuat pengakuan tertulis mengenai G30S dan dokumen itu rencananya akan diberikan kepada Soekarno. Tetapi keinginan Aidit tersebut tak pernah terpenuhi. Keesokan harinya, Yasir dan pasukannya membawa Aidit ke sebuah sumur tua dan menembaknya di belakang markas TNI di Boyolali. Dengan berontongan AK-47, hidup Ketua Komite Sentral PKI itu berakhir. Muhammad Hatta Lokman, orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah Aidit. Bersama Nyoto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai triumvirat atau tiga pimpinan PKI. M.H. Lokman mengikuti ayahnya yang dibuang ke Digul, Papua. Nama Muhammad Hatta diberikan karena Lokman rupanya sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta, sang proklamator. Lokman memilih komunis sebagai jalan hidupnya. Usai pemberontakan Madiun 1948, triumvirat ini langsung melejit dan mengambil alih kepemimpinan PKI dari para komunis tua. Saat itu beberapa hari pasca gerakan 30 September gagal, Lokman diculik dan ditembak mati oleh tentara. Mayat maupun kuburannya pun lagi-lagi tak diketahui. Tokoh Politbiro Komite Sentral PKI Sudirman di pengadilan menyebutkan tragedi pembunuhan Aidit, Lokman dan Nyoto sebagai jalan mati, sebab ketiganya tak diadili dan langsung ditembak mati. Nyoto merupakan wakil ketua 2 Komite Sentral PKI, orang ketiga saat PKI menggapai masa jayanya di periode 1955 hingga 1965. Nyoto merupakan orang kesayangan Bung Karno. Bahkan Aidit sempat menganggap Nyoto lebih Soekarnois daripada komunis. Nyoto juga sempat menjadi Menteri Kabinet Wikora, mewakili PKI. Dia salah satu orang yang dipercaya Bung Karno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan olehnya. Nyoto adalah sosok seniman, pemusik, dan politikus yang cerdas. Menjelang tahun 1965, Nyoto diisukan berselingkuh dengan wanita Rusia dan isu itu berhembus kencang. Karena hal itulah membuat Aidit memutuskan akan memecat Nyoto. Menjelang G30S, Nyoto sudah tak lagi diajak rapat. Kematian Nyoto pun akhirnya simpang siur. Kabarnya pada tanggal 16 Desember 1965, Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Menteng, mobilnya dicegat dan Nyoto dipukuli kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati, sama dengan kedua sahabatnya, Aidit dan Lokman. Kubur Nyoto pun tak diketahui. Demikian kura-kura.